Selamat pagi Jemaat MDC Solo Indonesia Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada minggu pagi ini. Dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Engkau menjamah kami dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama. Berdiri sebagai umat pilihan Tuhan. Berdirikan panji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Pilihan meninggikan panji Tuhan, semua musuh tak dapat bertahan karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Amin. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa, yang setia bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari jemaat, kita menyembah Tuhan. Dia Allah kita yang kudus, yang bertahta di dalam kemuliaan-Nya. Dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan kami yang kudus, Tuhan kami yang mulia. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, kuduslah Tuhan. Agung dan mulia Kau Yesus, kami menyembah-Mu. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, baik hamba-Mu, juga setiap jemaat di tempat mereka masing-masing. Bila firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami pada pagi hari ini, menumbuhkan iman kami, mengokohkan kami, berdiri teguh di dalam Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Michael Rasi di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Hari ini saya ingin berbicara tentang jemaat yang kuat. Tetapi mula-mula saya akan mengatakan kepada saudara atau mengingatkan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Sudah seharusnya setiap kita selalu mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kuat dan perkasa. Dan ini semua untuk menolong kita untuk terus menjadi jemaat yang kuat dan perkasa juga, saudara. Karena semakin kita berfokus kepada kekuatan dan keperkasaan Tuhan, maka tentunya kekuatan dan keperkasaan kita juga sebagai jemaat akan bertumbuh. Dalam hal ini, kata kuat dan perkasa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang nanti akan kita baca bukanlah tentang kekuatan secara fisik, saudara. Tetapi kuat dan perkasa ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan. Lawan dari kata kuat adalah lemah. Tentu saja ada orang-orang yang mengalami lemah di dalam iman mereka ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya tentang di mana Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong ketika kita sedang menghadapi pergumulan atau sedang kita mengalami penderitaan. Nah, saudara, dengan harapan bahwa jemaat akan menjadi kuat, saya ingin menyampaikan dan menggugah saudara kembali dan mengingatkan kepada saudara kembali bahwa kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah umat yang kuat dan perkasa. Nah, saudara, kita tentunya tahu kisah-kisah di dalam Alkitab, begitu banyak para pahlawan iman. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan umat yang kuat. Mereka menjadi umat yang kuat bukan karena kemampuan mereka. Tentu saja ada unsur ilahi, pertolongan dari Tuhan yang membuat mereka kuat. Saya akan memberikan contoh kepada saudara beberapa orang di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka ketika menghadapi permasalahan, mereka adalah umat yang kuat dan perkasa. Nah, tentunya saudara ingat kisah tentang Daud. Daud harus menghadapi Goliat, seorang raksasa yang luar biasa perkasa dan juga seorang tentara
yang berpengalaman. Namun Daud yang masih muda saat itu sanggup untuk mengalahkan Goliat dengan mudah. Dan tentu saja kita takjub. Tetapi kita mengerti juga bahwa kemampuan itu muncul karena pertolongan daripada Tuhan. Daud mengalahkan Goliat karena pertolongan daripada Tuhan. Memang tentunya dia juga berlatih dengan umbul-umbulnya, saudara. Sehingga dia menjadi seorang pemenang. Namun demikian, Daud menyadari bahwa kemenangannya yang utama berasal dari Tuhan. Ada lagi yang lain yang tentu saja juga kita dapat melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda yang berada di dalam pembuangan di Babel. Dan mereka harus menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat. Yaitu mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan kalau mereka tidak menyembah patung itu, maka mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka tetap bertahan dalam iman. Bukan berarti mereka tidak memiliki rasa takut. Tetapi mereka percaya di dalam persoalan dan pergumulan mereka bahwa Allah yang mereka sembah akan menolong mereka. Dan sekalipun Allah tidak menolong mereka, mereka tetap bertahan dengan imannya. Nah, inilah yang diharapkan pada kita juga, saudara, sebagai suatu jemaat. Sekalipun kita diberkati dan juga sekalipun tidak mengalami berkat itu, kita tetap bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dapat berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh, walaupun keadaannya tidak sebaik apa yang kita harapkan. Contohnya adalah masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua mengalami penderitaan. Penderitaan mungkin karena sakit penyakitnya, atau penderitaan karena akibat dampak daripada COVID-19 ini, yaitu masalah ekonomi, sosialisasi yang tidak boleh kita lakukan, dan banyak hal yang lainnya yang mungkin kita mengalami dampak yang menyebabkan kita mengalami kesusahan. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bisa menjadi kuat. Mari kita lihat, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Paulus berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah yang kuat memberikan kepada anak-anaknya roh yang kuat. Jemaat Kristus seharusnya memiliki roh Tuhan dalam hidup mereka, ya, agar mereka menjadi kuat. Saudara, keberhasilan para pahlawan iman dan jemaat mula-mula dalam perjanjian baru muncul menjadi contoh dan teladan buat kita. Nah, keberhasilan mereka ini menjadi umat yang kuat dan perkasa justru menunjukkan kepada kita bahwa kuat dan perkasa serta berkemenangan adalah hal yang dapat dicapai dan diraih oleh kita. Tentu saja dengan bantuan daripada Roh Kudus Tuhan. Nah, bagaimana jemaat supaya kita bisa menjadi kuat? Tidak ada jalan lain bagaimana kita bisa menjadi kuat, yaitu tentu saja dengan cara-cara yang rohani. Kita kuat bukan karena fasilitas yang mendukung kita. Kita perkasa bukan karena aktivitas yang kita lakukan. Kita menjadi kuat dan perkasa bukan karena kerajinan kita untuk beribadah, berkontribusi di dalam pelayanan. Tentu saja, saudara, saya tidak mengatakan bahwa semua itu salah. Memang benar, ketika kita begitu mengasihi Tuhan, kita akan terlibat di dalam pelayanan. Kita akan berkontribusi di dalam persembahan. Kita akan terlibat di dalam melayani sesama. Kita akan
rajin untuk beribadah dan berdoa. Tetapi selalu diawali dengan kuat. Kalau begitu, apakah langkah praktis yang harus kita lakukan untuk bisa kita menjadi kuat? Saudara yang dikasihi, kita menjadi kuat kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Markus pasal 12 ayat 30. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan beribadah, berkorban, berdoa. Bukan karena supaya kita mendapatkan berkat berkali lipat, tetapi karena memang kita mengasihi Tuhan. Apakah kita dapat berkat atau tidak dapat berkat, tidak akan menghalangi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Termasuk juga ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ibadah bisa di rumah. Bukan halangan lagi, saudara. Bersama dengan keluarga kita bisa beribadah. Doa menjadi semakin bergairah. Sekalipun hanya melalui medsos. Atau kita ibadah sendirian. Ibadah doa kita tidak menjadi pasang surut. Tetapi harusnya semakin naik lagi. Saudaraku, lagi ada berkat semangat doa. Tidak ada berkat, rencana semua gagal, kita tetap berdoa dengan bersemangat. Itu karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah kalau kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan dan kuat dalam iman kita, adalah kita harus mencintai firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, itu karena kita mengasihi Allah yang memberi firman itu. Ini yang membedakan dengan orang yang terhilang. Mereka tidak mengasihi firman Tuhan. Saudara dapat baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Nah, kalau begini, orang yang mengasihi firman akan mendasari keputusannya dan tindakannya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada keputusan dan keputusan itu bertentangan dengan firman Tuhan, tentunya menjadi pertimbangan dalam hati. Ketika tindakannya yang dilakukan bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka seharusnya sebagai orang yang percaya, kita harus menolak tindakan itu dan menggantinya dengan tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini memperkaya kita semua. Ketika kita mengasihi firman Tuhan, kita mempelajari, kita memahami, dan kita melakukannya, itu memperkaya kekuatan kita dan keperkasaan kita secara rohani. Dengan demikian, saudara, cinta kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh dan iman kita juga bertumbuh. Ingat, firman Tuhan berkata, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Bukan pendengaran tentang hal yang lain, tetapi pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara mau iman, saudara kuat, maka dengarkanlah firman Tuhan. Selidikilah firman Tuhan. Fahamilah firman Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan. Saudara akan menjadi jemaat yang kuat. Ini yang disebut tidak goyah. Bukan keadaan yang menguasai atau mengatur suasana hati kita. Sehingga kita bisa mengeluh terus, ngomel terus, dan marah kepada Tuhan dengan keadaan. Bukan, saudara. Contohnya, misalnya, dalam masa pandemi ini, kita harus berada di rumah saja. Ada banyak orang yang terus mengeluh, ngomel terus, tidak puas terus. Dan justru ini membuat imunitas kita menjadi lemah dan kita mudah terserang penyakit. Tetapi kalau kita melakukan sebaliknya, ketika kita membaca firman Tuhan, akan membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Omelan kita berubah menjadi rasa syukur. Kemarahan kita diubahkan menjadi pujian kepada Allah. Bukan berarti keadaan berubah. Bisa jadi keadaan tetap sama seperti
yang lalu, saudara, atau keadaan yang buruk. Namun demikian, hati kita yang telah berubah dengan pujian syukur karena mengenal firman Tuhan, memahami firman Tuhan, itu yang akan mengubah dan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, sukacita yang datang dari Tuhan karena keyakinan kepada Allah yang membuat hati kita menguasai keadaan. Kita jadi berani untuk memberi. Walaupun mungkin kita hanya memiliki sesuatu yang terbatas. Punya beras, mie, instan yang terbatas, mungkin kita berani berbagi. Tidak tunggu keadaan lebih baik. Tidak tunggu harta kita lebih banyak baru memberi. Tidak. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, hati yang bersyukur, bersukacita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dengan lebih mudah. Saudara, ada orang yang berkata, saya tidak punya banyak, Pak. Tidak apa. Karena yang sedikit itu pun berarti buat yang lain. Saudara, mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 dan 7. Ayat ini bercerita bahwa lawan daripada kuat bukan saja lemah, tetapi penakut. Dan orang-orang penakut tidak masuk di dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan dengan penakut? Penakut adalah orang-orang yang tidak berani terhadap melakukan sesuatu yang benar misalnya. Takut untuk beribadah. Takut untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Takut untuk melangkah dengan iman. Bisa jadi takut untuk bersaksi. Dan masih banyak takut-takut lainnya untuk melakukan hal-hal yang benar. Saudara, lawanlah ketakutan itu. Kalahkanlah ketakutan Anda dengan pengenalan akan Allah. Saudara, ingatlah. Krisis yang terbesar dari penderitaan. Maupun misalnya wabah pandemi 19 ini. Adalah ketakutan. Kita takut dengan kematian. Kita takut dengan sakit itu. Kita takut dengan penderitaan. Kita mungkin takut dengan kekurangan. Sehingga iman kita goncang. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara. Allah menginginkan jemaat menjadi jemaat yang kuat dan perkasa. Karena dia adalah Allah yang kuat dan perkasa. Sangat aneh saudara. Kalau kita punya Allah yang kuat, tetapi kita sebagai anaknya adalah anak-anak yang lemah dan penakut. Mari, kita berani bukan berarti menentang. Kita berani melawan kondisi ini dengan iman dan ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Yang Alkitab katakan ia menang atas maut. Dan Allah yang perkasa ini memiliki umat pilihan. Tentunya umat yang dikasihinya adalah umat yang berkemenangan, kuat dan perkasa. Umat yang sekalipun ada tantangan, menghadapi pergumulan, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki iman untuk mengalami kemenangan. Umat yang bersukacita ketika ada berkat, tetapi juga bersukacita ketika tidak ada berkat atau di dalam keadaan yang tidak baik. Umat yang dapat bersyukur dalam segala keadaan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Umat itu adalah saudara dan saya. Kita semua adalah umat Allah. Umat yang mencintai Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan melakukannya. Umat yang kuat karena mengenal siapa Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kuat di masa kesulitan ini. Bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang menyertai saudara. Kita kuat
karena selalu ada harapan yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Menyadari kami semua bahwa kami harus menjadi umat yang kuat. Seperti juga Tuhan adalah Allah yang maha kuat dan perkasa. Kami kuat bukan karena kekuatan kami, tapi kami kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Ketika kami mengasihi Tuhan, ketika kami mencintai firman Tuhan, maka kami bertumbuh di dalam pengenalan. Dan pengenalan ini membuat kami kuat dalam menghadapi segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Pergumulan kami, apapun itu, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan memberi jawaban bagi kami. Yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami sembuh oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan juga setiap kami yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan keluar bagi kami untuk memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini ya Tuhan, di mana kami dapat beribadah dengan keluarga di tempat kami masing-masing dengan sukacita dan mengalami jamahan Tuhan. Biarlah berkat kasih dan anugerah Tuhan senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun dan melindungi kami setiap hari dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilurnya. Engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus apapun penyakitnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasien yang terpapar virus corona. Ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan juga bagi mereka ya Tuhan. Mereka punya iman untuk kesembuh dalam nama Yesus Kristus. Iman mereka dibangkitkan dan mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk tim medis yang menanganinya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan perlindungan kepada mereka supaya mereka tidak tertular. Supaya mereka tidak mengalami sakit Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah keluarga mereka yang ada di rumah. Tuhan berikan perlindungan juga kepada mereka. Kami berdoa buat masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap tenang, tetap waspada dan tidak panik Tuhan. Tetap tunduk dan taat kepada peraturan maupun keputusan pemerintah untuk menjaga, untuk menanggulangi daripada penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara secara melimpah. Tuhan berikan perlindungan dan pertolongan di dalam setiap keadaan saudara sampai kedatangan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Salam pembuat murid.